Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel Ramzik Story. Sebelum kita masuk ke cerita, saya mempunyai permintaan kecil nih buat kalian semua. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka konten ini, saya akan sangat senang jika kalian menuliskan Waalaikumsalam bagi yang muslim atau menjawab sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya. Ya, ingat salam adalah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan itu jauh berharga daripada sekedar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya. Matahari belum benar-benar terbit di Desa Laende, sebuah desa kecil di pelosok Sulawesi Tenggara yang dikelilingi hutan lebat dan perbukitan sunyi. Kabut masih menggantung di atas pohon-pohon tinggi, menciptakan bayangan-bayangan samar yang menari di antara pepohonan. Suara burung bersahut-sahutan, tapi suasananya terasa ganjil, terlalu sunyi, terlalu hening. Pagi itu, 4 orang warga desa, Bahar, Lano, Roni, dan Usman, berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar. Mereka melewati jalan setapak yang biasa digunakan warga sejak puluhan tahun lalu. Namun hari itu, mereka memilih jalur yang lebih dalam, ke arah lereng bukit yang katanya belum pernah dijamah sejak tanah longsor besar 3 tahun lalu. Bahar, yang paling tua di antara mereka, merasa penasaran karena semalam ia bermimpi melihat seekor ular raksasa melilit pohon beringin tua sambil menatapnya dengan mata menyala merah. "Cuma mimpi, Bahar," kata Lano sambil tertawa. "Kalau ada ular sebesar itu, pasti kita sudah viral sejak dulu." Mereka menembus semak, melewati pohon-pohon tua yang akarnya menjulur seperti tangan monster. Dan saat itulah Roni berhenti mendadak. Lihat ini." Di depan mereka, tanah becek tampak terbelah oleh jejak besar yang memanjang. Bukan jejak roda, bukan bekas aliran air. Lebih mirip goresan tubuh besar yang menyeret dirinya melewati tanah. Jejak itu selebar 2 meter, mengarah ke dalam semak belantara yang gelap. Semua terdiam. "Bukan jejak babi hutan," gumam Bahar pelan. "Ini." Mereka saling pandang. Dengan hati berdebar, mereka mengikuti jejak itu perlahan. Semakin jauh ke dalam, bau amis mulai tercium, seperti darah bercampur lumpur basah. Beberapa burung terbang menjauh dengan suara keras, seperti memperingatkan mereka. Dan lalu mereka melihatnya. Di bawah pohon beringin raksasa, seekor ular yang luar biasa besar tengah melingkar diam. Sisiknya menghitam keabu-abuan, tebal seperti lapisan baja. Tubuhnya setebal batang pohon kelapa. Lidahnya menjulur lambat dan matanya menatap lurus ke arah mereka. Kuning menyala seperti bara dalam gelap. Kepalanya lebih besar dari ember dan ada bekas luka menganga di lehernya, seperti bekas tebasan senjata tajam. Semua mundur serempak. "Ya Allah, itu bukan ular biasa," teriak Usman dengan suara gemetar. Roni buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar. Tangannya gemetar hebat. Namun tiba-tiba, ular itu mengangkat sebagian tubuhnya, membentuk lengkungan, seperti hendak menyerang. Suara desisan terdengar nyaring, seperti bisikan ribuan jin dalam gua. Mereka lari, berhamburan melewati semak dan lumpur. Napas tersengal, jantung hampir copot. Roni sempat tersandung, tapi Lano menariknya. Mereka terus berlari hingga mencapai batas hutan. Begitu sampai di desa, mereka jatuh terduduk di tanah, keringat bercucuran. Demi Tuhan, itu ular dari neraka. Desa Bahar. Desa pun heboh. Foto ular yang diambil Roni langsung menyebar ke grup WhatsApp dan media sosial. Warga desa datang berkerumun melihat hasil fotonya. Ada yang histeris, ada yang membaca doa. Ada pula yang menyebut bahwa ular itu adalah penunggu tanah tua, makhluk gaib yang diceritakan turun-temurun oleh para leluhur. Keesokan harinya, hutan dilarang dimasuki. Tapi misteri ular itu terus menghantui semua orang.
Mimpi buruk menghampiri warga satu persatu, dan tak ada yang tahu apakah ular itu masih di sana atau sudah menyusup lebih dekat ke desa, menunggu dalam diam. Hari-hari berlalu setelah kejadian itu, namun ketakutan justru makin tumbuh di desa Lende. Foto ular raksasa yang viral telah membuat beberapa wartawan dan YouTuber mencoba masuk ke hutan, tapi semuanya pulang tanpa hasil. Ular itu menghilang begitu saja. Tak ada jejak baru, tak ada tanda-tanda keberadaan makhluk sebesar pohon kelapa itu. Namun, justru setelah kepergian ular itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di desa. Malam-malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin menderu seperti bisikan-bisikan makhluk tak kasat mata. Ternak warga ditemukan mati tanpa luka, matanya melotot dan lidah menjulur seolah dicekik sesuatu yang tak terlihat. Anak-anak kecil mulai bermimpi buruk. Semua mimpi mereka dipenuhi oleh ular raksasa yang melilit rumah, menatap dari atap, dan menjulur ke dalam kamar tidur mereka. Di tengah suasana mencekam itu, seorang tetua desa bernama Puang Laka yang selama ini memilih tinggal jauh di ujung hutan, datang ke balai desa. Rambutnya sudah putih seluruhnya, matanya cekung, tapi suaranya masih lantang dan dalam. Ular itu bukan binatang biasa, katanya tegas di hadapan warga. Itu Sandri Lolo, penjaga hutan yang terbangun dari tidurnya karena batas tanah adat dilanggar. Warga terdiam. Sandri Lolo itu sudah ada sebelum kita semua lahir, lanjut Puang Laka. Dulu, waktu Belanda datang dan mencoba membabat hutan demi tambang emas, makhluk itu muncul. Satu kamp pekerja Belanda hilang tanpa jejak. Waktu warga coba membangun jalan menuju perut hutan, sungai tiba-tiba meluap dan desa dilanda banjir besar. Semua yang mendengar kisah itu mulai mengingat 3 bulan lalu sebuah perusahaan kayu dari luar daerah sempat masuk tanpa izin. Mereka mencoba membuka jalan logging ke hutan bagian dalam, dan tak lama setelah itu tanah longsor besar terjadi di jalur itu, menewaskan 2 pekerja dan menutup akses ke bukit. Puang Laka mengambil sebatang tongkat kayu dari sakunya dan menggambar lingkaran besar di tanah. Sandri Lolo hidup dalam batas ini. Selama batas ini tidak dilewati, ia tidak mengganggu. Tapi jika kita serakah, jika kita ingin menguasai apa yang bukan milik kita, maka ia akan datang dan mengambil lebih dari sekadar tanah. Seorang pemuda desa bernama Danu yang terkenal berani menertawakan cerita itu. Ah, itu cuma dongeng. Kalau benar ular itu makhluk halus, kenapa tidak menyerang kita waktu ditemukan? Puang Laka hanya tersenyum, karena dia belum merasa terganggu. Tapi, jika kau berniat menyakitinya, kau tidak akan sempat menyesal. Semua terdiam lagi. Namun malam itu, Danu dan 2 temannya nekat masuk ke hutan. Mereka ingin membuktikan bahwa cerita Puang Laka hanyalah tahayul kampung. Mereka membawa senter, parang, dan drone untuk merekam. Mereka tidak pernah kembali. Besok paginya, hanya drone Danu yang ditemukan jatuh di bawah pohon beringin tempat ular itu pertama kali terlihat. Rekaman terakhir menunjukkan sosok tubuh besar yang melintas cepat seperti bayangan mengerikan di balik semak. Lalu, suara jeritan pendek dan layar gelap. Warga panik. Desa Laende menjadi lumpuh oleh ketakutan. Malam-malam semakin sunyi. Tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Ibu-ibu menyuruh anak-anak mereka tidur lebih awal dan menutup jendela rapat-rapat. Beberapa keluarga bahkan memilih pindah sementara ke desa tetangga. Puang Laka memimpin ritual adat di bawah pohon waringin tua. Ia membawa sesaji dan membaca mantra kuno, berharap bisa menenangkan Sandri Lolo agar tidak mengamuk lebih jauh. Namun saat api dupa dinyalakan, terdengar desisan keras dari arah hutan. Tanah bergetar pelan, pohon-pohon tua bergoyang tanpa angin. Puang Laka menoleh ke arah kegelapan dan berkata, pelan, dia belum puas. Masih ada yang harus dibayar. 3 hari setelah hilangnya Danu dan kedua temannya,
Ketegangan di desa Laende mencapai puncaknya. Seolah desa itu dikutuk, hujan tak berhenti turun, membasahi tanah hingga berubah menjadi lumpur licin yang menyulitkan siapapun keluar rumah. Sungai kecil di ujung desa meluap. Warnanya berubah keruh kehitaman dan bau amis yang aneh menyeruak dari arah hutan. Tim SAR dan pihak kepolisian akhirnya datang dari kota bersama sekelompok peneliti dan ahli satwa liar. Mereka membawa perlengkapan lengkap, drone, kamera malam, senapan pembius, dan anjing pelacak. Namun begitu mereka memasuki hutan dan mencapai titik di mana drone Danu ditemukan, suasana mendadak berubah sunyi. Anjing-anjing pelacak menolak melangkah, ekornya di antara kaki, tubuhnya gemetar. Seorang peneliti muda bernama Rendra menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di bawah akar pohon besar, ia menemukan kulit ular, bekas ganti kulit, panjangnya lebih dari 20 meter, tebal, dan berbau menyengat. Saat disentuh, kulit itu masih hangat. Itu bukan spesies biasa. Ini bisa mengubah peta penelitian herpetologi Indonesia, gumamnya. Namun warga desa tahu lebih dari itu. Bagi mereka, itu bukan sekadar kulit hewan. Itu adalah pertanda bahwa Sanrilolo telah berubah wujud dan lebih kuat. Malam itu, rumah keluarga Danu digegerkan oleh suara benturan keras di atap. Ayah Danu keluar dengan senter dan hanya sempat melihat bayangan besar melintas di atas sawah. Esoknya, jejak menyeret kembali ditemukan, kali ini hanya 100 meter dari rumah penduduk. Beberapa orang mulai membicarakan pengungsian besar-besaran. Para tetua desa bersikeras bahwa satu-satunya cara menenangkan Sanrilolo adalah mengembalikan tanah adat yang sudah dijual pada perusahaan kayu. Sementara itu, tim peneliti yang menginap di kantor desa menyaksikan sendiri kejadian aneh. Suara desisan panjang seperti ribuan ular bergema dari balik hutan. Kamera pengawas mereka menangkap sosok panjang seperti siluet kapal selam melintasi batas pohon. Dengan mata menyala tajam, menatap lurus ke arah lensa kamera, lalu menghilang begitu saja. Rekaman itu diunggah ke media sosial dan hanya dalam hitungan jam, video tersebut menjadi viral. Judulnya, Sosok Ular Raksasa Penjaga Hutan Terekam Jelas di Sulawesi Tenggara, Bukan Makhluk Biasa? Berbagai media nasional dan luar negeri mulai memberitakan tentang ular Sanrilolo dan para pemburu misteri mulai berdatangan. Namun, setiap tim yang mencoba masuk ke hutan setelah malam mengalami gangguan aneh. Alat rusak, kompas berputar tak tentu arah, bahkan satu orang sempat hilang selama 2 hari sebelum muncul kembali dalam keadaan linglung dan hanya bisa berkata, "Dia melihat aku dari langit." Puang Laka kemudian mengumumkan bahwa waktu sudah habis. Ia mengajak semua warga berkumpul untuk satu ritual terakhir yang akan menentukan apakah Sanrilolo akan kembali tidur atau justru murka selamanya. Dalam hening malam, mereka membakar dupa, menanam kembali pohon yang dulu ditebang untuk jalan logging, dan menaburkan darah ayam hitam di batas tanah adat. Tiba-tiba, angin berhenti berhembus, udara berubah dingin, desisan panjang terdengar dari balik pohon. Dari balik kegelapan, siluet raksasa itu terlihat sekali lagi. Tingginya hampir setara menara masjid desa. Tubuhnya menjulang dan matanya menyala kuning menyala seperti obor. Namun malam itu, ia tidak menyerang. Ia hanya menatap, lalu perlahan melingkar dan menyusup kembali ke dalam gelapnya hutan. Sejak saat itu, desa Lende tenang kembali. Tapi warga tak pernah lagi masuk hutan tanpa izin adat. Jalan menuju area bekas logging ditutup dan dijadikan hutan larangan. Tak ada yang bicara tentang Danu dan teman-temannya, seolah mereka telah menjadi bagian dari tanah itu. Sosok Sanrilolo memang tak terlihat lagi. Tapi malam-malam tertentu, jika kau cukup nekat masuk ke hutan saat kabut turun, kau bisa mendengar desisan panjang dan suara gemuruh seperti tubuh raksasa yang bergeser perlahan di antara pepohonan. Dan siapapun yang melihat mata kuning itu tak akan pernah sama lagi. Tamat.